Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 12 pada mata kuliah Teknologi Pendidikan yang beranggotakan saya sendiri Aziza Intan Khairutunisa dan rekan saya As'ad Ayyar Hamidi. Di sini kami akan mempresentasikan materi untuk pertemuan pada terakhir ini dengan materi yakni pengembangan karakter peserta didik dalam pendidikan agama Islam. Untuk pada poin pembahasan, kami mengambil 5 rumusan masalah, diantaranya pengertian pendidikan karakter, eksistensi pendidikan agama Islam dalam Sisdiknas, kemudian pendidikan karakter dalam pembelajaran PAI, implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran PAI, dan faktor pendukung serta penghambat pembentukan karakter peserta didik. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama adalah pengertian dari pendidikan karakter. Nah, sebelum kita mengetahui ataupun mencari tahu terkait dengan pendidikan karakter sendiri, kita harus tahu definisi dasar dari karakter. Nah, di sini ada beberapa pernyataan yang sesuai kami temukan. Di antaranya, istilah karakter secara khusus diartikan sebagai sebuah pendekatan idealis spiritualis, yang mana dalam dunia pendidikan dikenal sebagai teori pendidikan normatif. Maksudnya, yakni pendidikan sendiri bersumber pada tugas-tugas perkembangan dan kriteria pendewasaan. Kemudian Grieg memaparkan bahwa karakter dapat diartikan sebagai paduan dari segala tabiat manusia yang bersifat tetap sehingga menjadi tanda yang khusus untuk membedakan orang yang satu dengan yang lainnya. Sejalan dengan itu, E. Mulyasa merumuskan bahwa karakter dengan sifat alami seorang dalam respon situasi yang diwujudkan dalam perilakunya. Karakter ini juga didefinisikan sebagai totalitas ciri-ciri pribadi yang melekat dan diidentifikasi pada perilaku individu yang bersifat unik, dalam arti secara khusus ciri-ciri ini membedakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian terminologi karakter sedikitnya memiliki 2 aspek, diantaranya adalah values atau nilai-nilai dan juga kepribadian. Values ini berkaitan dengan nilai yang melekat dalam sebuah entitas. Kemudian jika dilihat dari kepribadian, karakter merupakan cerminan kepribadian secara utuh dari seseorang, baik secara mentalis, sikap, maupun perilaku. Maka bisa disimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan suatu upaya untuk mengedukasi dan memberdayakan potensi siswa guna membangun sebuah karakter yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, sehingga dari terbentuknya karakter tersebut akan membawa pada sikap kedewasaan dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. Untuk poin yang kedua adalah eksistensi pendidikan agama Islam dalam Sisdiknas. Kurikulum sendiri merupakan bagian dari sistem belajar yang berfungsi untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 36 menyatakan bahwasanya kurikulum di Indonesia disusun dalam kerangka peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan, minat, serta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntunan pembangunan daerah dan nasional, tuntunan dunia kerja, tuntunan iptek dan seni, agama, dinamika perkembangan global, persatuan nasional, dan nilai-nilai kebangsaan. Maka untuk mendukung hal tersebut, di pasal selanjutnya pada UU nomor 20 pada tahun 2003 pasal 37 dijelaskan bahwa di dalam kurikulum wajib meliputi pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, kemudian ada bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, kemudian seni, budaya, pendidikan jasmani dan rohani, keterampilan atau kejujuran, dan juga muatan lokal. Pendidikan agama sendiri merupakan salah satu materi yang bertujuan untuk meningkatkan akhlak mulia serta nilai-nilai spiritual dalam diri anak. Maka muatan kurikulum pendidikan agama juga dilampirkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2006, termasuk di dalamnya kurikulum pendidikan agama Islam, dengan tujuan pembelajarannya adalah menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, akhlak, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Nah, pendidikan agama, khususnya pendidikan agama Islam sendiri mempunyai posisi yang sangat-sangat penting berdasarkan yang sudah kita pelajari di atas dalam sistem pendidikan nasional. Karena pendidikan agama sendiri menjadi materi yang wajib untuk diajarkan untuk sekolah, baik itu di jenjang PAUD, SD,
SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Maka pada demikian, karena pendidikan agama ini adalah sebagai landasan ataupun dasar nilai-nilai spiritualitas pada peserta didik menjadi orang yang berakhlak, beretika, serta berbudaya sebagai bagian dari tujuan dari pendidikan nasional sendiri. Mungkin cukup itu untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Asad Ahyar Hamidi. Terima kasih.